awal Februari ini kira-kira market kripto akan bergerak kemana ya? Apakah akan sorong naik ke atas lagi, jauh lebih tinggi lagi, bahkan sampai di atas 25.000 untuk Bitcoin, atau malah bahkan delosor di bawah 20.000 untuk Bitcoin? Pokoknya cuan terus yuk. Oke, kita mulai dengan pembahasan singkat dari berita di tanggal 1 Februari ini. Penting, ada berita penting juga di jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat plus jam 10, tapi ternyata nggak terlalu signifikan ya, padahal lumayan sih, ini berhubungan dengan ISM, manufacturing ya, terus ada job opening sama crude oil nggak terlalu signifikan sih di jam 8 sama jam 10. Tapi nggak terlalu ngefek juga di pergerakan terutama di Bitcoin, karena memang kita bisa lihat di jam 8 sampai jam 10 ini nggak ada pergerakan terlalu signifikan, karena memang besok terutama di tanggal 2 dini hari tepatnya, itu di jam 2 pagi ya, itu ada FOMC sama Fed interest rate. Jadi yang efek ini kita tunggu aja besok akan seperti apa pergerakannya. Tapi intinya kembali lagi, berita mungkin mempengaruhi, tapi kita akan bahas sebelumnya titik-titik support dan resistennya kira-kira di mana untuk Bitcoin dulu, yang paling penting ya. Untuk Bitcoin kita mulai dari, karena sudah tutupan bulan Januari, nah kita mulai dari time frame bulanannya. Bulanannya tutupannya sangat bagus, closing candle-nya ini hijau tebal, ditutup di angka 23.000, di atas 23.000, yang artinya sebetulnya masih daerah resisten kecil sih, minor resisten. Posisinya itu hijau tebal seperti ini. Jadi menurut saya Februari mungkin tergantung berita juga. Kalau cuma lihat dari candle aja, ini masih berpeluang menguat terbatas dengan potensi bahkan mungkin bisa, siapa tahu bisa sampai di atas 30.000, tapi bukan tidak mungkin ada koreksi dulu baru barangkali mantul naik. Apapun opsinya nanti untuk poin-poin support dan resistennya akan saya jelaskan belakangan. Ini dari time frame bulanan. Tutupan candle bagus, ciamik lebih tepatnya, malah potensi menguat lebih lanjut kalau dari candle formasi candle aja ya, tidak memperhitungkan berita. Next, untuk mingguan. Nah, untuk mingguan di sini pernah saya jabarkan area ini adalah formasi tower bottom. Untuk tower bottom teman-teman bisa cek di konten yang ini, dan kemudian setelah saya bikin konten mengenai analisa tower bottom ini, ternyata masih dilanjutkan dengan kenaikan. Tapi kalau teman-teman cek di candlestick-nya, bandingin yang ini, terus bandingin sama yang ini, dan yang terakhir di sini. Hijaunya mulai menurun, menipis, dan yang terakhir ini kita nggak ngerti, masih ada beberapa hari karena ini mingguan ya. Apakah ini candlenya akhirnya akan merah? Ini karena di sini udah jelas penguatannya mulai terbatas. Ya namanya udah naik kenceng banget. Kalau memang marketnya mau naik, ya tentunya butuh koreksi dulu supaya bisa nanjak lebih lanjut. Nah, potensi penurunannya kalau teman-teman lihat di area ini, ada kemungkinan juga ini akan mungkin menurut saya tes ulang di garis area merah ini. Di kisaran sekitaran 19.000 sampai 20.000-an. Area 19.000-an sampai 20.000-an. Nanti titik-titik tepatnya akan saya jabarkan ya di belakangan. Ini gambarannya untuk time frame mingguan, karena di sini pun juga sudah sebetulnya ada resisten resisten minor, resisten kecil lah ya, bukan suatu hal yang sangat kuat yang bisa dicapai juga barangkali ya. Setelah ada koreksi dikit di sini, mungkin juga kalau ada berita-berita yang cukup positif, ada potensi penguatan sampai dengan kisaran 25.000-an, 300-an lah. Itu poinnya untuk resisten tipis-tipis ini di time frame mingguan. Dan untuk yang harian, untuk Bitcoin, teman-teman juga bisa lihat dengan jelas bahwa ini di sini, ini dan di sini.
teman-teman bisa lihat bahwa jelas banget di sini ya, posisinya mulai ada perlambatan ya, mulai ngos-ngosan kenaikannya karena memang naiknya udah jauh sekali ya dari kisaran 16 ribuan, 16.300-an nyampe ke area sekarang 23 ribuan. Udah tinggi banget dan wajar kalau terjadi istilahnya mulai sideways, mulai agak penguatannya terbatas, itu bisa jadi. Barangkali mungkin akan disusul dengan koreksi dulu di area kurang lebih di area merah ini ya, bahkan tidak mungkin di bawah area merah juga bisa. Ini di time frame daily untuk formasinya dari Bitcoin. Nah, sebelum bahas mengenai titik-titik support dan resistennya, kita lihat diperlengkap juga dengan seperti biasa formasi Ichimoku dan CCI 50. Ichimoku teman-teman bisa lihat untuk pertama kalinya ini candlestick-nya closing di bawah garis biru, dan ini belum pernah terjadi semenjak ini posisinya terakhir di kisaran ini tanggal 4 Januari. Jadi mulai menguat sampai dengan akhirnya di tanggal 31 Januari kemarin closing candle-nya berada di bawah garis biru, di garis Tenkan. Itu salah satu tanda mungkin ya terjadi pelemahan. Nah, itu dari CCI-nya. Meskipun biru masih di atas merah, dan ini juga Ichiko Span ini masih jauh di atas candlestick, dan harga masih di atas Kumo-nya yang berarti ini masih formasi bullish, tapi ada potensi pelemahan lebih lanjut. Support berikutnya kalau dari time frame daily menurut Ichimoku itu ada cukup jauh ya di area merah ini, di kisaran 20.400-an. Ini support berikutnya di time frame daily Ichimoku. Sementara kalau CCI 50 titik sekarang ini sebetulnya juga titik support di pas persis di garis kurang lebih ya sekitar 100. Tapi posisinya teman-teman bisa lihat di area ini harga bergerak naik tapi ini turun ya. Kalau dari sisi CCI 50 artinya ada potensi divergence. Mengenai divergence teman-teman bisa cek di konten yang ini. Nah, otomatis kalau divergence terjadi di daily, dan ini baru terjadi pertama kalinya di Bitcoin setelah sekian lama, ada potensi penurunan yang bisa dibilang nggak cukup kuat lagi sih, kuat ya. Penurunannya akan lumayan. Kalau sampai ke sini ya itu cukup masuk akal sih, karena itu dari divergence ya, posisinya 20.400 untuk support menurut menurut Ichimoku. Next, kalau kita rubah menurut MA. Nah, menurut MA ini juga untuk pertama kalinya setelah penguatan yang ini ya, sekitaran 4 Januari juga. Setelah 4 Januari akhirnya untuk pertama kalinya di tanggal 30 Januari candlestick-nya nyenggol MA 10-nya garis merah ini. Untuk pertama kalinya, itu juga membuktikan kalau mulai terjadi pelemahan. Tapi menurut MA yang saya pakai 5 garis MA, support berikutnya ada di MA20 di area 22.200. Dan yang berikutnya adalah MA yang cukup kuat karena MA200 itu ada di area 19.700, melengkapi area support dari yang tadi ya, yang ada dari Ichimoku. Ya, sementara target resistennya tadi yang di awal saya sampaikan sekitaran 25.200 300-an. Itu gambarannya secara indikator maupun formasi candlestick. Sekarang kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci. Kita ganti dulu supaya gambarnya nggak terlalu banyak ke sini. Nah, ini untuk Bitcoin posisinya untuk pembahasan mengenai ini lengkapnya ada di konten yang ini ya. Nah, untuk Bitcoin untuk Februari ini kita bisa ngelihat kurang lebih kayak gini. Saya tetap fokusnya tetap lebih ke ada koreksi dulu, dan kalau beritanya tidak buruk-buruk amat mungkin bisa mantul naik membentuk ketinggian terbaru, bahkan bukan mustahil menembus 25 ribuan bahkan ke di atas 30 ribuan. Nah, resisten tetap sama, areanya kisaran 25 ribuan tadi 200-300. Terus untuk support teman-teman juga bisa cek di konten yang ini. Intinya adalah menurut saya target dari supportnya itu di area sini. Nah, kisaran harga
17.500-an sampai dengan 18.700. Itu menurut saya target support dari Fibonacci-nya ya. Menurut saya koreksi yang masih cukup sehat kalau ke area situ dan masih berpeluang naik lebih tinggi, karena bagi saya pribadi, menurut saya ya, belum tentu benar, disclaimer on, barangkali apapun beritanya mungkin Bitcoin tidak akan, kemungkinan kecil membentuk titik terendah terbaru yang kemarin sudah terjadi di kisaran 15.500-an ya, kayaknya nggak akan lebih rendah dari itu kayaknya ya, dan akan terus kembali naik lagi, dan bukan mustahil menembus di angka 70.000 lebih. Itu patokannya, itu melengkapi konten yang ini ya. Itu untuk Bitcoin sekilasnya, gambarannya seperti itu menurut saya. Dan untuk BTC DOM, karena ini berpengaruh terhadap pergerakan dari altcoin, menurut saya juga masih cenderung menguat dengan potensi melemah terbatas ke area hijau ini di kisaran sekitaran 1.400-an lah, 1.380 sampai dengan 1.400-an, melemah, tapi melemah untuk mantul lebih tinggi lagi sampai dengan area di atas 1.500, yang artinya sebetulnya saat ini masih cukup jelek sih untuk beli altcoin, tapi dengan catatan kalau Bitcoin maupun BTC DOM-nya tidak naik ataupun turun secara drastis atau cenderung sideways, teman-teman tinggal cek di konten yang ini untuk cari kira-kira mana altcoin yang masih murah dan berpeluang cukup bagus untuk naik. Nah, terakhir adalah gambaran singkatnya untuk BRISE, karena teman-teman bisa cek di konten yang ini ya. Kira-kira seminggu yang lalu, belum ada seminggu yang lalu, gila, 6 hari kayaknya. 6 hari yang lalu saya bikin konten mengenai BRISE. Waktu itu kalau nggak salah di harganya kisaran ini, 0,0-nya banyak di depan, 33 atau 34 dolar gitu ya. Sekarang sudah berada di saat ini 0,0055, yang artinya sudah kisaran 70-80% ya. Mengerikan sih. Ini sempat sampai hampir 0,0 sekian 6, yang artinya sudah mendekati 90% di titik tertingginya hari ini. Nah, teman-teman bisa cek di konten sebelumnya targetnya seberapa, tentu saja masih jauh, intinya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau ambil, bagi yang belum dapat barang ya, kalau sudah dapat barang selamat, mantap. Tinggal kalau udah cuannya cukup ya jual aja. Kalau merasa masih yakin bisa naik, silahkan disimpan dulu. Kalau teman-teman yang belum dapat barang, saran saya ambil di area merah ini. Tunggu koreksi dulu lah, jangan langsung hajar kanan ya. Potensinya itu kisaran 0,0043 atau 0,0045, di kisaran itu aja. Tunggu koreksi dikit, terus kalau teman-teman masih yakin, ambil di target harga yang ada di konten kemarin. Intinya seperti itu untuk BRISE. Pokoknya jangan FOMO ya, tunggu koreksi kalau mau buying. Bye. Dah, itu aja konten pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kesimpulannya untuk Februari, menurut saya mungkin ada koreksi dulu yang diikuti dengan kenaikan. Intinya seperti itu. Koreksinya di berapa? Di pembahasan tadi ya, di kisaran sedikit di bawah 20.000 lah. Intinya seperti itu. Menurut saya koreksinya masih sehat untuk naik lebih tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanco.